Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kelancaran rizki, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah segala urusan kita. Amin, amin ya robbal alamin. Cobalah berhenti sejenak dari kesibukan kita. Kita terlalu sering sibuk mengejar dunia, tapi lupa satu hal yang pasti, kita semua akan mati. Cepat atau lambat, kita akan dimandikan, dikafani, disolatkan, lalu dikuburkan. Setelah itu, kita sendiri. Tidak ada teman, tidak ada keluarga, tidak ada harta dan tidak ada jabatan. Hanya ada gelap, sepi, tanah, dan amalan kita selama hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan manusia paling mulia yang dosanya sudah diampuni, berulang kali memohon perlindungan dari siksa kubur. Kalau beliau saja takut, bagaimana dengan kita yang penuh dosa, penuh kelalaian? Di alam kubur itulah kehidupan akhirat dimulai. Saat itu tidak ada lagi waktu untuk memperbaiki diri. Yang baik akan mendapatkan kabar gembira, disambut wangi surga. Tapi yang buruk akan menerima siksaan yang tidak bisa dibayangkan dengan akal manusia. Ini bukan cerita rekaan, ini bukan sekedar kisah pengantar tidur. Ini adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang satu fase yang pasti akan kita hadapi. Maka sebelum terlambat, simak baik-baik apa yang sebenarnya terjadi setelah ruh kita dicabut. Seperti apa perlakuan malaikat kepada orang yang beriman? Bagaimana nasib ruh orang yang durhaka? Dan apa yang sebenarnya membuat sebagian manusia ingin kiamat segera datang, sementara sebagian lainnya memohon agar kiamat tidak pernah tiba? Jangan tinggalkan video ini, karena apa yang kita bahas bukan cuma ilmu, tapi peringatan untuk menyelamatkan diri kita sendiri dari kegelapan yang tidak bisa kita hindari kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simak video ini sampai akhir dan jadikan ini sebagai pengingat sebelum waktu kita benar-benar habis. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Bara' bin Azib menceritakan sebuah pengalaman yang sangat bermakna. Beliau berkata, pada suatu hari kami keluar bersama baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengantarkan jenazah seorang laki-laki dari kaum Ansor. Kami terus berjalan hingga tiba di tempat pemakamannya. Setelah sampai di liang lahat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di sampingnya. Tiba-tiba seekor burung terbang melintasi di atas kami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menancapkan ranting yang beliau pegang ke tanah. Kemudian beliau mengadahkan kepalanya dan bersabda, "Aku berlindung kepada Allah dari siksa kubur." Beliau mengulanginya sebanyak 2 atau 3 kali, menandakan betapa beratnya perkara tersebut. Setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali bersabda, apabila seorang mukmin meninggal dunia dan dimakamkan, maka akan datang malaikat dari langit yang memiliki wajah secerah sinar matahari. Mereka membawa kain kafan dan wangi-wangian dari surga. Para malaikat itu duduk di sekelilingnya, sejauh mata memandang. Kemudian malaikat pencabut nyawa datang dan duduk di sisi kepalanya lalu berkata, "Wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Sahabat baca cerita yang dirahmati Allah, alam kubur adalah tempat yang sangat gelap. Tidak ada cahaya sedikit pun di dalamnya.
tidak terdapat penerangan sebagaimana yang kita kenal di dunia ini. Hanya Allah lah yang mampu menerangi alam kubur dengan cahayanya yang mulia. Pada masa kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terdapat seorang wanita yang secara rutin membersihkan Masjid Nabawi. Beliau melakukannya dengan penuh ketulusan. Namun pada suatu ketika, wanita tersebut tidak lagi terlihat hadir di masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyadari ketidakhadirannya dan merasa kehilangan. Para sahabat lalu memberitahukan kepada Rasulullah bahwa wanita itu telah meninggal dunia pada malam sebelumnya. Mereka menguburkannya di malam hari tanpa membangunkan Rasulullah yang sedang beristirahat. Mendengar hal itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memohon kepada mereka agar menunjukkan lokasi kuburan wanita tersebut. Setelah ditunjukkan, beliau pun mendatangi tempat pemakamannya lalu menyolatinya di sana. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabatnya, "Wahai para sahabatku, sesungguhnya kuburan itu sangat gelap bagi setiap penghuninya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meneranginya bagi mereka dengan cara Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad." Alam kubur merupakan bagian dari kehidupan yang disebut alam barzah. Ia adalah alam penantian antara dunia dan akhirat. Disinilah setiap manusia akan tinggal setelah kematian hingga datangnya hari kebangkitan. Menurut sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, alam kubur bisa menjadi taman di antara taman-taman surga. Namun ia juga dapat menjadi jurang dari jurang-jurang neraka. Apabila seorang hamba semasa hidupnya banyak melakukan kebaikan dan beramal soleh, maka kuburannya akan menjadi tempat yang sejuk dan damai, penuh dengan cahaya, bagaikan taman surga. Namun sebaliknya, apabila seorang banyak melakukan keburukan dan mengabaikan perintah Allah, maka kuburnya akan menjadi tempat yang sempit, gelap, dan menyiksa bagaikan jurang neraka. Pada suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke masjid untuk melaksanakan sholat. Ketika beliau tiba, ternyata beberapa orang sahabat telah lebih dahulu hadir. Rasulullah mendapati mereka sedang tertawa dengan suara yang sangat keras. Bahkan mulut mereka terbuka lebar hingga gigi mereka terlihat. Melihat hal tersebut, Rasulullah menegur mereka dengan penuh kasih sayang. Islam tidak melarang umatnya untuk tertawa. Namun, Islam melarang segala sesuatu yang dilakukan secara berlebihan, termasuk tertawa. Tertawa yang terlalu banyak dan terlalu keras dapat mengeraskan hati, menjadikannya mati rasa terhadap kebaikan dan hikmah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dan janganlah kalian terlalu banyak tertawa, karena sesungguhnya terlalu banyak tertawa akan mematikan hati." Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian beliau bersabda lagi kepada para sahabat, "Wahai para sahabatku, apabila kalian banyak mengingat penghancuran segala kenikmatan, yaitu kematian, niscaya kalian tidak akan tertawa sebagaimana yang kulihat sekarang ini. Maka perbanyaklah mengingat kematian, karena ia adalah pemutus segala kenikmatan duniawi." Setiap hari, kubur akan berkata kepada setiap manusia, "Aku adalah rumah bagi para perantau. Aku adalah rumah kesendirian. Aku adalah rumah yang penuh dengan debu. Aku adalah rumah bagi cacing-cacing." Hadis riwayat Tirmidzi. Sesungguhnya kuburan adalah tempat yang sangat asing bagi siapapun yang akan menempatinya. Ia adalah tempat terakhir bagi jasad manusia di dunia ini dan menjadi tempat awal untuk sebuah kehidupan baru yang disebut alam barzah.
Kuburan adalah tempat perantauan yang sangat sunyi dan sepi, tempat di mana seseorang akan benar-benar sendiri. Tidak ada saudara, tidak ada sahabat, tidak ada pasangan, tidak ada anak cucu, maupun kerabat yang menemani. Tidak ada satupun manusia hidup yang bersedia dikuburkan bersama si mayit. Terkubur di dalam tanah yang gelap, pengap, dan tanpa cahaya maupun udara. Di dalamnya hanya ada tanah, debu, cacing, dan belatung yang akan menjadi teman setia hingga hari kebangkitan tiba. Kematian adalah guru kehidupan. Ia adalah sebaik-baik pemberi nasihat. Kematian adalah pengingat paling keras yang mengingatkan kita akan keberadaan kampung akhirat, yaitu kampung yang kekal, tempat kita akan tinggal selama-lamanya. Dengan datangnya kematian, maka berakhir sudah segala amal perbuatan yang biasa kita lakukan di dunia ini. Tidak ada lagi kesempatan untuk bertaubat, tidak ada lagi peluang untuk menambah amal kebajikan. Jika kematian yang begitu nyata dan dekat tidak mampu menyadarkan seseorang, maka entahlah nasihat seperti apa lagi yang dapat menyentuh hatinya. Jangan sampai ketika kematian datang menjemput, kita hanya mampu menyesal dalam diam tanpa bisa mengubah apapun. Jangan sampai kalimat-kalimat seperti ini terucap dalam hati kita yang telah terlambat. Mengapa dahulu kita begitu lalai? Mengapa dahulu aku tidak melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya? Dan mengapa aku tidak memperbanyak amal kebajikan dan menjauhi maksiat? Ketahuilah, dengan datangnya kematian, maka tertutuplah semua kesempatan untuk melakukan apapun. Tidak ada lagi yang dapat dilakukan selain menerima kenyataan. Ketika jenazah seorang mukmin telah dimasukkan ke dalam liang lahat, maka kubur itu akan menyambutnya dengan lembut. Ia pun berkata, "Sungguh kedatanganmu adalah keberkahan. Engkau adalah manusia yang sangat baik. Kini engkau telah datang kepadaku. Di antara semua manusia yang berjalan di atas bumi, engkaulah yang paling aku sukai. Sekarang engkau telah diserahkan kepadaku, maka lihatlah bagaimana aku memperlakukanmu dengan kebaikan." Setelah itu, kubur pun meluas untuknya, semakin lama semakin meluas, hingga mencapai sejauh mata memandang. Lalu dibukakanlah salah satu pintu surga. Dari balik pintu itu terhembus angin sejuk dan semerbak harum wangi surga yang memberikan ketenangan dan kebahagiaan kepada sang jenazah. Inilah balasan bagi orang-orang yang beriman dan taat kepada Tuhannya selama hidup di dunia. Namun sebaliknya, apabila yang dimakamkan adalah orang yang kafir, musyrik atau fasik, mereka yang semasa hidupnya banyak melakukan keburukan dan berpaling dari petunjuk Allah, maka kubur akan menyambutnya dengan murka. Ia berkata, "Kedatanganmu bukanlah sebuah berkah. Engkau bukan orang yang baik. Kini engkau telah datang di antara semua manusia yang berjalan di atas bumi. Engkaulah yang paling aku benci. Dan sekarang engkau telah diserahkan kepadaku. Saksikanlah bagaimana aku akan memperlakukan dirimu." Setelah itu, kubur pun menyempit baginya. Saking sempitnya, tulang belulangnya saling menekan dan bertabrakan hingga hancur berantakan. Seluruh tubuhnya terhimpit dalam kesakitan yang tidak dapat digambarkan. Lalu datanglah 70 ekor ular besar dan ganas yang akan menyiksanya tanpa henti. Jika salah satu dari ular tersebut menyemburkan bisanya ke bumi ini, maka tidak ada setitik pun rumput yang sanggup tumbuh. Ular-ular itu akan mematuk dan menggigit tubuhnya tanpa henti hingga datangnya hari kiamat. Betapa benarnya sabda Rasulullah SAW, kubur adalah taman dari taman-taman surga atau jurang dari jurang-jurang neraka. Sahabat baca cerita yang dirahmati Allah. Terkadang kita sangat sibuk dengan berbagai urusan dunia. Kita disibukkan dengan pekerjaan, harta, jabatan, dan popularitas. Namun kita sering lupa bahwa hidup ini memiliki batas.
Bisa jadi usia kita di dunia masih terasa 50 tahun. Bisa juga hanya 30 tahun. Tapi bisa juga tanpa kita sadari hari ini atau bahkan video ini adalah yang terakhir kali kita nikmati sebelum nyawa dicabut dari tubuh kita. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Lipat gandakanlah pahala amal baik kami dan bimbinglah kami menuju jalan yang Engkau ridhoi. Sahabat baca cerita yang dirahmati Allah. Saat ruh telah terpisah dari jasad, saat itu juga kita tidak lagi disebut sebagai manusia hidup. Kita telah berganti identitas menjadi jenazah. Dan sebagai jenazah, kita sangat berharap agar orang-orang yang masih hidup memperlakukan kita dengan cara yang baik, dengan cara yang islami. Kita berharap ada seseorang yang memandikan jasad kita, menyucikannya dengan niat yang tulus karena Allah. Kita berharap ada yang mewudukan kita agar dalam keadaan suci kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin agar orang-orang yang mencintai kita menyolatkan jenazah kita, memohonkan ampun untuk kita. Bahkan jika mereka tidak bisa hadir, kita berharap ada yang menyolatkan kita secara gaib. Kita berharap orang-orang itu mempersaksikan bahwa kita adalah orang yang baik. Kita ingin agar doa-doa tulus mengalir untuk kita, agar Allah menerima amal-amal kita dan menempatkan kita bersama orang-orang yang soleh, para walinya, para syuhada, dan para nabi. Tempatkanlah kami di sisimu ya Allah bersama hamba-hambamu yang Engkau cintai. Namun betapa menyedihkan jika saat itu orang-orang yang kita cintai justru tidak memperlakukan jenazah kita dengan semestinya. Betapa perih hati ini, betapa sedih jiwa ini. Andai kita bisa menangis dan berbicara saat itu, tapi semua itu sudah tidak mungkin. Oleh karena itu, betapa pentingnya kita belajar ilmu agama. Kita perlu memahami bagaimana memperlakukan jenazah dan mengajarkan hal itu kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, bahkan kepada lingkungan sekitar kita, agar kelak jika ajal tiba kita diperlakukan sebagaimana mestinya seorang mukmin. Ketika nyawa telah terlepas dari tubuh, maka keluarga akan mengiringi kita ke peristirahatan yang terakhir. Mereka mengantarkan kita menuju liang lahat, sekaligus mengantar kita ke alam yang sama sekali baru, alam yang belum pernah kita masuki sebelumnya, yaitu alam barzah. Di sana, jenazah bisa mendengar suara tangisan keluarga, bisa merasakan suasana sedih yang menyelimuti. Ia merasakan bagaimana tubuhnya diturunkan perlahan ke dalam liang sempit, bagaimana tanah mulai ditimbunkan satu persatu, hingga akhirnya tubuhnya benar-benar tertutup. Bisakah kita membayangkan saat itu? Orang-orang yang kita cintai, yang setiap hari bersama kita, yang mengatakan bahwa mereka mencintai kita, ternyata mereka semua pergi meninggalkan kita sendiri, terkubur di dalam tanah. Siapkah kita menghadapi semua itu? Tahukah kita bahwa cinta ternyata bukan hanya tentang kebersamaan saat hidup, bukan hanya tentang hadir di sisi orang yang kita cintai ketika mereka sedang senang ataupun sedang sedih. Cinta sejati, khususnya kepada orang-orang yang telah wafat, adalah ketika kita tidak melupakan mereka dalam doa-doa kita. Bagi jenazah, bagi seseorang yang telah meninggal dunia, cinta bukan lagi tentang pelukan hangat atau ucapan lembut. Bagi mereka, cinta sejati dari orang-orang yang ditinggalkan adalah ketika kita mendoakan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa mereka, melapangkan kubur mereka, dan menerima segala amal baik mereka. Cinta yang paling nyata adalah ketika kita bersedekah atas nama mereka, memberikan amal jariah yang bisa menjadi tambahan pahala untuk mereka yang sudah tidak memiliki kesempatan untuk menambah amal lagi. Alam kubur, awal perjalanan menuju kehidupan abadi. Ketika seseorang meninggal dunia,
maka ia telah memasuki babak baru dari kehidupan yang panjang dan abadi. Ia memasuki sebuah alam yang tidak pernah ia tempuh sebelumnya. Alam itu disebut alam barzah, atau lebih kita kenal dengan sebutan alam kubur. Alam kubur adalah tempat pertama yang akan kita tempati setelah jasad kita dikuburkan. Di sana, manusia akan menunggu hari kiamat tiba. Waktu menunggu ini tidak sebentar, bisa sangat panjang, bertahun-tahun, berabad-abad, entah sampai kapan. Dan semua itu dijalani dalam keadaan sadar, dalam keadaan merasakan apa yang terjadi, sesuai dengan amal masing-masing ketika masih hidup di dunia. Dalam ajaran Islam yang mulia, sangat ditekankan bahwa jenazah seorang muslim harus segera diurus. Tidak boleh ditunda-tunda pengurusan jenazahnya, termasuk proses pemandiannya, pengkafanannya, penyolatannya, dan kemudian segera dikuburkan setelah semuanya selesai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan umatnya dalam sabdanya, "Tidaklah pantas mayat seorang muslim tetap berada di tengah-tengah keluarganya." Hadis riwayat Abu Dawud. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila salah seorang dari kalian meninggal dunia, janganlah kalian menyimpannya. Segerakanlah penguburannya. Bacalah di sisi kepalanya surat Al-Fatihah dan di sisi kedua kakinya akhir dari surat Al-Baqarah." Hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Baihaqi. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Segerakanlah pengurusan jenazah. Jika ia adalah orang yang baik, maka itu adalah kebaikan yang kalian segerakan terhadapnya. Namun, jika ia bukan orang yang baik, maka itulah adalah keburukan yang kalian lepaskan dari pundak kalian." Makna dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sangat jelas. Menunda pengurusan jenazah tanpa alasan yang syar'i adalah bentuk kezaliman dan bisa menjadi keburukan yang dicatat atas orang-orang yang menunda tersebut. Wallahu a'lam. 3 perkara yang tidak boleh ditunda. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepada menantunya, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Wahai Ali, ada 3 perkara yang tidak boleh ditunda-tunda. Pertama, melaksanakan sholat ketika waktunya telah tiba. Kedua, segera mengurus jenazah apabila sudah siap dikuburkan. Dan yang ketiga, menikahkan seseorang yang telah menemukan pasangan hidupnya yang cocok." Hadis riwayat Ahmad. Ketiga hal ini adalah bagian dari kebaikan yang jika kita segerakan akan membawa keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat baca cerita yang dirahmati Allah, setelah jenazah dimakamkan, setelah keluarga dan para pengantar pulang meninggalkan pusara, maka dimulailah kehidupan barunya di alam kubur. Di malam pertamanya di alam kubur itu, datanglah 2 malaikat utusan Allah, yaitu malaikat Mungkar dan malaikat Nakir. Mereka berdua datang bukan untuk menyambut dengan senyuman, tetapi untuk menjalankan tugas sebagai penguji dan pemberi pertanyaan kepada sang jenazah. Kedua malaikat tersebut datang, maka ruh yang sebelumnya telah dicabut oleh malaikat maut akan dikembalikan ke dalam jasad, agar si mayit dapat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Itulah bukti bahwa di alam kubur manusia akan dihidupkan kembali dalam bentuk yang hanya diketahui oleh Allah untuk menjalani ujian pertamanya dalam perjalanan menuju akhirat. Malaikat Mungkar dan Nakir akan menanyakan 3 hal pertanyaan pokok. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Dan siapa yang diutus kepadamu sebagai nabi? Bagi mereka yang semasa hidupnya selalu berpegang teguh kepada iman, yang menjaga sholatnya, yang berkata jujur, yang menepati janji, yang menjauhi maksiat, dan senantiasa beramal soleh, maka mereka
akan dapat menjawab semua pertanyaan tersebut dengan lancar. Namun bagi mereka yang semasa hidupnya banyak bergelimang dosa, yang hidup dalam kemunafikan, kebohongan, yang jauh dari Allah dan Rasul-Nya, maka lidah mereka akan keluh, hati mereka akan bingung, dan mereka tidak akan mampu menjawab dengan benar. Dan saat itulah siksaan pertama di alam kubur akan dimulai. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita semua terhindar dari azab kubur yang pedih. Bara' bin Azib, salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pernah mengisahkan sebuah pengalaman yang begitu menggugah hati. Beliau berkata, pada suatu hari kami keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengiringi jenazah seorang laki-laki dari kaum Ansor. Kami berjalan bersama beliau hingga tiba di pemakaman. Ketika sampai di pinggir liang lahat, Rasulullah duduk. Beliau duduk dengan penuh khusyuk. Wajah beliau tampak serius dan suasana menjadi hening seketika. Tiba-tiba seekor burung melintas di atas kepala mereka. Rasulullah kemudian menancapkan tongkat yang beliau pegang ke tanah. Beliau mengangkat kepalanya, lalu bersabda dengan suara penuh harap dan rasa takut, "Aku berlindung kepada Allah dari asap kubur." Beliau mengulanginya hingga 2 kali. Dalam riwayat lain disebutkan hingga 3 kali. Kalimat itu terucap dengan penuh penghayatan yang dalam, membuat para sahabat terdiam, merenungkan akan dahsyatnya kehidupan setelah kematian. Setelah itu, Rasulullah mulai menjelaskan, sesungguhnya apabila seorang mukmin meninggal dunia dan dikebumikan, maka datanglah kepadanya malaikat-malaikat dari langit. Wajah mereka bercahaya terang seputih sinar matahari. Mereka membawa kafan dari surga dan wewangian yang berasal dari surga. Mereka duduk mengelilingi si mayit sejauh mata memandang, menyambutnya dengan penuh kehormatan dan kemuliaan. Kemudian datanglah malaikat maut, mendekati kepala jenazah itu. Ia berkata dengan lembut, "Wahai jiwa yang baik, jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan dan keridhaan dari Allah." Ruh itu pun keluar dari tubuhnya dengan mudah, seperti tetesan air yang mengalir dari mulut kirbat. Begitu halus, begitu tenang, tanpa rasa sakit. Setelah ruh itu diambil, para malaikat lain segera menyambutnya. Mereka tidak membiarkan ruh itu berada terlalu lama dalam genggaman malaikat maut. Bahkan sekejap pun tidak. Mereka membungkusnya dengan kafan dari surga dan mewangikannya dengan minyak wangi surgawi, hingga keluarlah aroma semerbak yang belum pernah tercium di bumi ini. Kemudian mereka membawa ruh tersebut naik ke langit. Setiap kali melewati kelompok malaikat lain, para malaikat di langit akan bertanya dengan penuh rasa takjub, "Ruh siapakah yang harum ini?" Para malaikat yang membawanya akan menjawab, "Ini adalah ruh dari Fulan bin Fulan." Mereka menyebutkan nama ruh tersebut lengkap dengan nama ayahnya, menggunakan sebutan yang terbaik, sebagaimana orang-orang memanggilnya dengan kemuliaan di dunia. Pertemuan dan percakapan itu terus berulang di setiap lapisan langit, hingga akhirnya ruh itu tiba di langit ke-7. Di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tulislah catatan hambaku ini di dalam Iliyin." Iliyin adalah tempat tertinggi, tempat disimpannya catatan amal dari orang-orang yang soleh. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, "Kembalikanlah ruh itu ke bumi, karena dari bumi itulah aku menciptakan mereka. Ke dalamnya aku akan mengembalikan mereka, dan darinya pula aku akan membangkitkan mereka kembali pada hari kiamat." Perjalanan ruh di alam kubur antara nikmat dan azab. Setelah ruh seorang mukmin dibawa naik ke langit ke-7 dan ditetapkan catatannya di Iliyin, kemudian ruh itu dikembalikan lagi ke jasadnya yang telah dibaringkan di dalam liang lahat. Ia bukan hanya dikembalikan untuk diam, melainkan untuk menghadapi satu ujian, satu momen penentu
yaitu ujian kubur. Dua malaikat yang agung, Mungkar dan Nakir, turun menemuinya. Mereka tidak menampakkan kekerasan terlebih dahulu. Mereka mendekatinya, mendudukannya, lalu memulai pertanyaan-pertanyaan penting, yaitu pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh hati yang selama hidupnya beriman dan penuh amal soleh. Dengan suara yang menggetarkan alam, mereka bertanya, "Siapa Tuhanmu?" Tanpa ragu, dengan keyakinan yang terang seperti cahaya, ia menjawab, "Tuhanku adalah Allah." Pertanyaan kedua pun disampaikan, "Apa agamamu?" Ia menjawab dengan tenang, "Agamaku adalah Islam." Kemudian ditanya lagi, "Siapakah lelaki yang telah diutus kepadamu?" Ia menjawab dengan penuh rasa cinta dan hormat, "Dia adalah Rasul Allah, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Lalu satu pertanyaan lagi diajukan untuk menguji ilmu yang diamalkan selama hidup. "Apa ilmu yang engkau pelajari dan apa yang engkau lakukan dengannya?" Ia menjawab, "Aku membaca kitabullah, aku mengimaninya, dan aku membenarkannya." Lalu tiba-tiba terdengar suara dari langit, suara yang membawa ketentraman, suara yang menandai diterimanya jawaban-jawaban itu. "Hambaku telah berkata benar, maka hamparkanlah untuknya hamparan dari surga. Pakaikanlah untuknya pakaian dari surga. Bukakanlah baginya pintu yang mengarah ke surga." Maka angin yang lembut dan sejuk dari surga mulai masuk ke liang kuburnya. Harum wanginya tidak tertandingi oleh apapun di bumi ini. Kuburnya dilapangkan sejauh mata memandang. Tidak lagi ada kesempitan, tidak lagi ada rasa takut. Lalu datanglah seorang lelaki yang wajahnya bercahaya, penampilannya indah, dan aromanya semerbak seperti kasturi. Ia menghampiri dengan senyum yang menenteramkan, lalu ia berkata, "Bergembiralah, inilah hari yang telah dijanjikan kepadamu." Si penghuni kubur yang berbahagia itu bertanya dengan kagum, "Siapakah engkau?" Wajahmu membawa ketenangan dan kabar baik. Lelaki itu menjawab, "Aku adalah amal solehmu." Mendengar itu, ia tidak lagi ingin menunggu lama. Hatinya rindu untuk melihat wajah Tuhannya. Maka ia pun berkata, "Ya Rob, segerakanlah kiamat. Aku ingin segera kembali dan bertemu keluargaku, mendapatkan kembali kenikmatan yang lebih besar dari sisimu." Namun tidak semua ruh diperlakukan dengan kelembutan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menceritakan keadaan orang-orang yang ingkar. Mereka pun dikembalikan ruhnya ke jasad mereka, namun bukan dalam sambutan hangat, melainkan dalam kesempitan yang menghimpit. Dua malaikat pun datang, mereka mendudukannya, lalu mulai bertanya, "Siapakah Tuhanmu?" Namun mulutnya gagap, ia hanya mampu berkata, Aku tidak tahu." Lalu ditanya lagi, "Apa agamamu?" Ia tetap tidak mampu menjawab, lidahnya keluh, hatinya gelisah. Ia mengulang, Aku tidak tahu." Kemudian ditanya, "Siapakah lelaki yang diutus kepadamu?" Ia tetap menjawab dengan jawaban yang sama, "Aku tidak tahu." Maka terdengarlah suara dari langit. Kali ini bukan kabar gembira, melainkan kecaman yang mengguncangkan. "Hamba ini berdusta, maka hamparkanlah baginya permadani dari neraka. Pakaikanlah kepadanya pakaian dari neraka. Bukakanlah untuknya pintu menuju neraka." Angin panas neraka pun masuk ke dalam kuburnya. Racunnya terasa, panasnya menjalar, hingga Rasulullah menggambarkan tulang rusuknya saling bertumbukan dan berantakan. Kemudian datanglah seorang lelaki, wajahnya amat buruk, pakaiannya lusuh, baunya menjijikan. Ia menghampiri si mayit yang sudah dalam kepanikan. Mayit itu berkata, "Siapakah engkau ini? Wajahmu begitu buruk, kau membawa keburukan." Lelaki itu menjawab, "Akulah amal burukmu." Mendengar itu, ia memohon dengan putus asa, "Ya Rob, jangan engkau datangkan hari kiamat." Azab kubur sudah tidak tertahankan, tapi siksaan hari kiamat, ia tahu itu lebih dahsyat lagi. Maka ia lebih memilih tetap di alam kubur meskipun dalam kesengsaraan, daripada menghadapi murka Allah pada hari perhitungan.
Dalam riwayat Jarir, Rasulullah bersabda bahwa kelak akan didatangkan seorang laki-laki yang buta dan bisu. Di tangannya ada cambuk dari besi. Sekali saja cambukan itu diarahkan ke gunung, maka gunung itu akan luluh menjadi debu yang berhamburan. Na'udzubillahi min dzalik. Betapa pedihnya siksaan itu. Lalu ada kisah yang diriwayatkan oleh Hani, bekas hamba sahaya dari Utsman bin Affan. Beliau bercerita bahwa Utsman bin Affan sang khalifah yang mulia, apabila berdiri di tepi kuburan selalu menangis hingga jenggotnya basah oleh air mata. Ketika ditanya mengapa beliau tidak menangis seperti itu saat disebutkan surga dan neraka, tetapi justru menangis terseduh di depan kubur, Sayyidina Utsman menjawab, "Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, kuburan adalah tempat pertama dari rangkaian kehidupan akhirat. Jika seseorang selamat darinya, maka urusan setelahnya akan lebih mudah. Namun jika tidak selamat, maka segalanya akan menjadi lebih berat." Beliau pun berkata, "Dan aku juga pernah mendengar Rasulullah bersabda, tidak ada pemandangan yang lebih menyeramkan daripada kubur." Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Alam kubur itu penuh kegelapan, tetapi Allah memiliki caranya sendiri untuk menghadirkan cahaya. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kubur kita sebagai taman dari taman-taman surga, bukan lubang dari lubang-lubang neraka. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan kita kemudahan dalam menjawab pertanyaan di alam kubur kelak. Dan semoga sholat, zikir, amal soleh atau taubat kita menjadi teman terbaik dalam kesunyian kubur nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menambah wawasan kita. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam membawakan kisah, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kebenaran berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara khilafan dan kesalahan adalah dari diri saya sendiri sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah seru dan penuh makna berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.